Oke guys, balik ke cerita gue yang kemarin. Perjalanan gue menjadi seorang trader yang konsisten atau yang mandiri. Nah, kemarin kita udah masuk ke tahap kedua kan, ya, dimana tahun ketiga sampai kelima gue itu adalah masa paling sengsara, dia udah paling sengsara. Nah, di fase ini gue akan cerita gimana gue punya kilas balik, gue bisa berubah 180 derajat dari trader yang asal-asalan, yang hampir hancur, hilang semuanya, sampai akhirnya gue bisa trading konsisten dan profit konsisten, disiplin. Nah, gue akan cerita di fase ini, yaitu di tahap ketiga, di tahun ke-6 dan ke-7. Oke, jadi kalau teman-teman ada yang berpikir bahwa perjalanan kita menjadi seorang trader itu mudah, ya sejujurnya nggak seenak yang dibayangkan influencer atau tiktoker fansil, ya, yang dimana tinggal praktik tunjukin McLaren, tunjukin Ferrari. Gue yakin kalau trader yang benar itu prosesnya pasti rata-rata cukup menyakitkan, cuman pilihannya adalah mereka bisa bangkit lagi dan survive gitu. Nah, jujur tiap orang juga prosesnya nggak bisa disamain. Ada yang 1-2 tahun udah bisa stabil, disiplin, ada yang 3-4 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Ya kalau gua 6-7 tahun inilah proses gua bisa memiliki profit yang disiplin dan konsisten. Nah, itu semua setelah gua ketemu satu fase di mana gua merasa trading itu bukan lagi barang yang menarik gimana banget gitu. Nah, dimana fase itu adalah fase penasaran. Lu bayangin gak kalau lu pernah main game cowok nih ya, lu ngerasa penasaran sama satu game, menang kalah lu jabanin terus. Nah, kalau lu baru-baru biasa kayak begitu, sampai di satu ketika lu mungkin ngerasa udahlah, bosen lah, menang-menang kalah-kalah lah gitu. Nah, sampai di fase itu. Nah, fase itu di gua ada di tahun ke-6 dan ke-7. Tahun ke-6 lah tepatnya. Tahun ke-7 udah cuman disiplinnya doang. Nah, ada gak yang udah ngelewatin atau belum ngelewatin? Atau masih di fase 1 dan kedua gua? Ayo coba teman-teman komen di samping kanan ini ya. Nah, kalau lu udah masuk di fase cuek-cuek begitu, selamat. Lu udah bisa ngontrol tuh paling gak psikologi lu. Lu gak akan FOMO, lu gak akan penasaran ketika lu loss babak belur. Lu akan terus mengikuti sistem kendali metode baku lu ketika lu masuk market. Kalau misalkan metode lu salah, ya udah, seperti orang main game salah, ya udah nanti ulang lagi aja gitu loh. Nah, kalau lu belum masuk di fase itu, psikologi lu masih seperti roller coaster naik turunnya. Nah, itu yang susah. Itu akan berputar-putar di fase 1 atau fase 2-nya yang saya cerita kemarin. Nah, makanya teman-teman coba usahain secepat mungkin masuk ke fase ketiga ini, dimana psikologi kita udah hambar dengan market. Itu yang penting banget. Nah, kalau lu udah bisa, gue yakin deh, sisanya tinggal lu cari metode itu yang baku, yang scalable, yang bisa di scale up gitu ya. Kalau oke, gue yakin lu pasti bisa jadi trader mandiri dan profit konsisten. Semoga membantu. Salam cuan trader, trading santai, profit tercapai.